Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore. Wow, ini sudah di akhir daripada 2023, dalam hitungan jam. Kita akan menuju ke 1 Januari 2024. Dan di tengah musim liburan, puji Tuhan saya melihat saudara beribadah. Dan mungkin ada yang dari luar kota juga selamat datang di kota Malang. Pertama kali berjumpa dengan saya, salam kenal. Tuhan mengasihi, memberkati saudara dan saya. Saudara, amin. Amin. Saudara percaya bahwa mujizat demi mujizat masih terjadi? Amin. Boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo yo. Karena habis begadang ya, ojo ketiduran ya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan pakai gereja ini menjadi gereja yang penuh mujizat demi mujizat. Bukan fokus utama, bukan mujizat, tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, perkara yang mustahil menjadi mungkin. Katakan amin. Saya mau saksikan kemarin ada yang menghubungi saya dan saya terberkati dengan kesaksiannya. Jadi waktu Natal tanggal 25 orang ini ikut Natal dan setelah itu dia ambil brosur dan setelah mengambil brosur pembangunan. Dan Tuhan gerakkan dia untuk menabur ya. Jadi dia punya calon pasangan yang akan menikah, mereka menabur. Nah calon pasangannya itu usaha dealer mobil sepertinya ya, jadi jual beli mobil. Selama 3 bulan agak sukar untuk closing mobilnya, agak sukar untuk jual mobilnya. Dan puji Tuhan ketika mereka tergerak menabur dan mereka taat kepada Roh Kudus, ketika hari Senin ya tanggal 25 menabur di tanah yang subur, tahu saudara apa yang terjadi? Hari Selasanya dia closing mobil Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih tangan buat nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika saudara melakukan firman, ketika saudara percaya penuh, beriman penuh, saudara akan mengalami hal-hal yang di luar akal sehat. Hal-hal yang ajaib, yang mustahil menjadi mungkin. Ada lagi kesaksian dari seseorang yang menghubungi saya. Dan dia berkata minggu lalu, waktu itu datang dengan leher yang sakit dan tulang belikat, berarti daerah belakang yang agak sakit. Dan ya sampai duduk nggak nyaman begitu. Tapi ketika pujian dinaikkan, sembah dinaikkan, hadirat Tuhan turun, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tahu saudara apa yang terjadi? Detik itu juga lehernya sembuh, tulang belikatnya sembuh, dan bahkan sampai hari ini nyaman dan enak disembuhkan. Tuhan kita berkasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada satu lagi kesaksian yang menggugah hati saya. Minggu lalu saya berjumpa dengan anak-anak muda yang luar biasa. Dan seorang anak muda ini menyaksikan bagaimana Tuhan baik. Dia berkata, tahun 2019 terjadi sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Apa itu? Ada sesuatu yang terjadi, ada masalah keluarga sehingga terjadi utang 2,7 miliar. Dia masih muda, umur 20-an waktu itu berarti belasan tahun. Dia tidak tahu harus bagaimana. Dia berkata, percuma ke gereja, gak ada manfaatnya. Malah kena utang 2,7 miliar. Wah, dia dengan bencinya dia seperti itu. Lalu suatu ketika mamanya mengingatkan, kamu mesti datang ke gereja. Tuhan bisa nolong. Tidak tahu bagaimana ketika dia sudah tidak lagi percaya Tuhan, tiba-tiba hari itu dia datang ke Betani Yestoya Malang. Berarti sudah berapa tahun yang lalu. Dia datang, tahu saudara apa yang terjadi? Dia dilawat oleh Roh Kudus, dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya dan tiba-tiba Tuhan kasih pertolongan kepada dia. Ini masih muda sekali loh, umur 20-an. Dia usaha distributor besi Bapak Ibu Saudara. Dan tahu saudara dalam kurun waktu 2 tahun apa 3 tahun, utang 2,7 miliar itu lunas Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat nama Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan kasih kita kekuatan, jangan menyerah. Setiap pribadi lepas pribadi, engkau punya pergumulan sendiri. Tapi kita punya Tuhan yang sama yang sanggup tolong saudara dan saya. Jadi mujizat masih terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalaupun belum terjadi, berarti Tuhan mau saudara untuk setia. Katakan setia. Kadang-kadang kita ini gak mau proses, banyak protes. Nah ini problemnya. Saya mau katakan manusia terkuat di dunia itu bukan Iron Man, bukan Superman, bukan apalagi Batman, tapi paling kuat di dunia adalah komitmen. Wah,
Ya, jadi komitmen. Artinya apa? Setia. Itu berbicara tentang apa? Hubungan saudara, suami dengan istri. Ketika saudara mau menikah, apakah Anda akan berpikir, wah suatu saat saya nikah untuk cerai, apakah demikian? Enggak. Saudara nikah untuk apa? Sampai maut yang memisahkan, sama. Saudara ikut Yesus, apakah saudara berpikir, oh suatu saat saya akan tinggalkan Yesus? Enggak. Sampai saya kembali ke liang kubur, sekali Yesus selamanya Yesus. Saya sangat tergugah dengan anak muda itu ya, dia begitu luar biasa. Wah bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, 2,7 miliar itu uang semua loh, bukan daun Bapak Ibu. Bisa lunas, saya percaya kalau Tuhan tolong dia, Tuhan juga bisa tolong saudara. Amin. Mari kita nyanyi satu lagu ya. Kita percaya bahwa kadang-kadang kita nggak tahu rencana Tuhan, tapi ku tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu, indah bagiku. Saudara boleh nyanyikan. Ku tahu kehendakmu, baik bagiku, baik bagiku. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu sempurna, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik, yang terbaik bagiku. Sekali lagi ku tahu rencanamu, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik, yang terbaik bagiku. Amin, amin, amin. Saudara kalau lagi nyanyi, saya jangan dilihat, saya lagi gak tampil. Saya ngajak saudara nyembah Tuhan. Saudara boleh pejamkan mata, saudara boleh ikut nyanyi. Saudara, Tuhan bertata atas puji-pujian dan penyembahan. Saya tidak tahu, mungkin engkau datang dengan lemah. Mungkin engkau datang dengan segala perkara yang, 2024 kira-kira saya mampu gak ya masuk ke 2024. Saya mau katakan, kalau saudara bisa bertahan sampai akhir 2023, sampai Desember 2024, Tuhan akan sertai saudara dan saya. Katakan amin. Nah bagaimana kita bisa masuk ke tahun 2024 dengan penyertaan Tuhan? Mari sama-sama kita lihat ayat Efesus. Dari surat Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai ke-14. Efesus 1 ayat yang ke-11 sampai 14, saya akan bacakan bagi saudara. Aku katakan di dalam Kristus, sama-sama katakan di dalam Kristus. Bukan di dalam yang lain, bukan di dalam orang pintar, bukan di dalam dukun, bukan di dalam dunia, tetapi di dalam Kristus dikatakan apa? Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ayat yang boleh dihilangkan dulu. Kadang-kadang ketika saudara berharap kepada Kristus, dunia akan tertawa. Tetapi saudara percaya ketika saudara menaruh harapan di dalam Kristus akan menjadi puji-pujian dan kemuliaan. Saudara tahu ketika Nabi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera yang besar, orang ketawa. Bikin bahtera kok di atas gunung. Dan tahukah saudara, karena dia percaya seisi keluarganya diselamatkan melalui air bah itu. Saudara percaya proses. Saya mau kasih sebuah cerita yang lucu Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu di sebelah sini, sebelah gereja, itu ada yang pernah jualan nasi goreng. Nasi gorengnya adalah nasi goreng ngok-ngok. Ya, Anda saudara tahu maksud saya ya. Jadi dagingnya itu ngok-ngok atau cupakai, cupakai. Nah itu di dekatnya The Freedom University. Mungkin ada mahasiswa dari Freedom University. Nah di situ. Nah suatu kali jual nasi goreng ternyata itu dagingnya ngok-ngok ya kan. Tapi nggak ditulis itu daging ngok-ngok. Akhirnya suatu kali ada food vlogger ya kan. Wah ini ternyata dagingnya ngok-ngok. Viral betul ya. Nah ketika viral digeruduk itu nasi goreng ngok-ngoknya. Tutup akhirnya. Wah padahal itu langganan Bapak Gembala sejak tahun 80 Bapak Ibu. Jadi udah 40 tahun lebih, 50 tahun bahkan ya nasi goreng ngok-ngok itu. Hilang, waduh nggak ada. Lah kok ternyata comeback Bapak Ibu. Ditulislah nasi goreng ngok-ngok
Mereknya itu, ada yang langganan pasti ngerti. Dan tahu saudara apa yang terjadi? Tambah rame. Saudara kalau saya mau katakan, orang jahat kalau mau coba hancurkan orang benar, nggak akan bisa. Kenapa? Karena Tuhan akan membela orang-orang yang benar. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara nggak perlu takut, orang mau jatuhkan usaha saudara. Kalau saudara orang benar mengasihi Tuhan di dalam Kristus, Tuhan pasti tolong saudara melalui proses. Ya. Wah, udah nggak ada. Ternyata saya lihat kemarin saya coba, wah luar biasa. Makan itu bisa ngok gitu ya. Luar biasa, haleluya ya. Jadi seperti itu. Ada yang cerita kedua. Dulu waktu kita Bapak Gembala STT Yestoya, wah itu pertama kali kita, sekarang kan sudah ban PT ya. Jadi sudah diakui oleh negara. Dulu waktu belum diakui negara, ada tiba-tiba yang ngirim surat kaleng. Wih, dikirim surat kaleng. Tulisannya apa? Sekolah ini akan ditutup. Wah begitu ya, wah akhirnya dikatakan nanti dari kementerian akan datang, dari Kemenak akan ngecek karena ini sekolahnya pasti ditutup. Tahu saudara apa yang terjadi? Kita pikir itu rencana jahat ya, orang jahat kan? Tahu saudara, waktu Kemenak datang, waktu Kementerian Pendidikan datang, apa yang terjadi? Mereka ngeliat, loh ini STT yang benar, ada perpustakaan, ada asrama, tanahnya sendiri, ada lab komputer, ada kelas-kelas, ada aula. Dan akhirnya apa? Diurus keluarlah ban PT Bapak Ibu Saudara. Jadi ada jelas terdaftar di negara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini selama Anda menjadi orang benar, nggak usah takut. Orang jahat mau jatuhkan saudara, nggak akan bisa. Karena orang benar pasti dibela Tuhan. Tuhan yang benar membela kita semua. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu. Mari kita lanjut ayat yang ke-13 ya. Dikatakan apa? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ada mendengar Injil. Di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, nah ini perhatikan penting sekali. Ketika Anda percaya Yesus, maka saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Jadi saudara-saudara tahu materai 10.000 itu ada legalitasnya, ada capnya, di mana kalau ada materai, kertas bermaterai berarti dia ada kekuatan legal standingnya. Sama, ketika saudara percaya Yesus, maka saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus, setan gak akan bisa hancurkan saudara. Saudara, saya mau tekankan ini bagi jemaat Betani Yestoya ini penting. Kalau saudara punya teman yang suka dikit-dikit cerita setan, yang dikit-dikit bilang ngeliat setan, ya berarti dia dipenuhi dengan roh setan. Karena kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengabarkan Injil, dia akan mengabarkan kebenaran, dan ketika orang mendengar kebenaran itu, dia menjadi bangkit. Saudara kalau dengar cerita setan takut apa? Berani. Jadi takut. Coba, tahu nggak di lantai atas itu ada apa? Di ruangan ini ada apa? Saya mau katakan, roh itu dua, satu Roh Kudus yaitu Allah, satu roh jahat yaitu iblis. Kalau orang suka cerita roh jahat, orang suka cerita setan, berarti dia dipenuhi roh jahat. Selesai udah, selesai. Karena kalau orang dipenuhi Roh Kudus, gak akan suka ngomong setan-setan. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara mesti cross check ya. Saya mau tekankan di mimbar ini, kalau bisa ngeliat setan itu bukan karunia, itu bukan anugerah. Itu kutuk generasi, kutuk keturunan. Pasti atas-atasnya pernah main sama dukun, pernah main sama kuasa gelap. Percaya saya, cek aja nanti pasti ada. Karena apa? Di Alkitab dicatat dan tidak dicatat bahwa ngelihat setan itu tidak dicatat itu karunia dan anugerah. Nggak ada. Saudara cek karunia ada 9. Karunia Roh Kudus ada di 1 Korintus 11, 1 Korintus 12. Nggak ada ngelihat setan itu adalah karunia. Itu kutuk itu. Kutuk keturunan. Saudara kalau ngelihat setan seneng apa sedih? Ya sedih toh. Tiba-tiba ngelihat kepala terbang. Masa seneng sih? Kepala terbang gitu masa seneng? Saya nggak seneng. Ngelihat tiba-tiba ada perempuan punggungnya bolong gitu kok seneng toh? Kok bangga diceritakan ke orang-orang? Kok bangga ya? Saya lebih bangga menceritakan apa? Orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan dan orang-orang yang mengalami pertolongan daripada Roh Kudus. Loh iya. Saudara mesti cross check ya. Kalau masih suka tentang setan, cek loh. Jangan-jangan Anda entah apa yang merasukimu. Ya roh jahat. Karena roh jahat akan selalu membawa ya senengi setan,
seneng klenik-klenik, seneng jimat-jimat, seneng ilmu gelap, ya itu, kuasa gelap itu. Tapi kalau saudara dimateraikan oleh Roh Kudus, saudara senang mendengarkan kebenaran. Haleluya. Ayat yang ke-14. Dikatakan apa? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang makna lain dari ayat ini adalah sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir zaman, Roh Kudus adalah penolong yang setia menjadi jaminan dan bagian daripada kita. Katakan amin. Ya, kita nyanyi satu lagu ya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang. Tahu lagu itu? Refnya aja ya. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan namamu, namamu Yesus dalam hidupku selalu. Sama-sama kita nyanyikan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Musik boleh mengalun dengan lembut, Pak Tri boleh duduk kembali ya. Saudara, biarlah melalui hidup saudara nama Yesus ditinggikan. Biarlah orang ngelihat, ya ada Yesus, ada kuasa, ada dunamis. Dunamis itu artinya kuasa dalam hidup saudara. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, Markus 16 ayat 17. Ini menjadi jaminan buat saudara dan saya. Dikatakan apa? Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Ini luar biasa ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini benar-benar terjadi. Tanda-tanda ini saya mengusir setan dalam nama Yesus. Ketika saya berdoa jadi sembuh. Kalau megang ular belum sih kan, kalau di taman safari ya megang bisa sih, megang ngelus-ngelus gitu ya. Minum racun, saya nggak tahu ya, mungkin ya. Selama perjalanan pelayanan saya, ada yang ngeracun tapi mungkin nggak mempan. Akhirnya batuk atau mungkin apa ya. Karena pasti orang jahat pasti ada. Santet-santetan pasti ada. Tapi saya percaya tanda-tanda ini menyertai bagi orang percaya. Saudara nggak perlu takut. Saudara punya Roh Kudus, saudara punya Yesus, saudara punya Allah Bapa. Kita masuk 2024 dengan kepastian di dalam Yesus. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Saya rindu mendengar ajaib-ajaib terjadi dalam hidup saudara. Saudara mengikut Yesus bukan berarti gak ada masalah. Pasti ada masalah dan masalahnya pasti besar. Tapi saudara, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah itu. Saudara bisa keluar daripada pemenang. Dan saya percaya betul tahun 2024, saudara akan mengalami banyak pertolongan Tuhan. Pak, tapi ekonomi lagi inflasi Pak, lagi resesi Pak, gimana? Ya justru Bapak Ibu, kalau gak ada masalah bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan? Saudara, banyak daripada kita kalau ada masalah baru datang kepada Tuhan, betul gak? Padahal sejatinya datang kepada Tuhan itu bukan waktu ada masalah. Setiap saat datang sama Tuhan. Karena kita gak bisa tanpa Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dalam beberapa jam kita akan masuk Januari 2024. Ya, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kita gak bisa tanpa Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Masih cari nada Bapak Ibu ya. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, Saudara boleh nyanyikan. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Musik mengalun dengan lembut. Pak Tri tetap standby, lampu boleh dipadamkan. Saya rindu membawa saudara ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama 2024 melangkah bersama dengan Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara ya, pasangan suami istri yang sedang menantikan keturunan. Sepertinya menurut manusia itu mustahil, menurut dokter itu mustahil. Tapi hari ini saya mau katakan ada Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Dia bisa buka buah kandungan, Dia akan berikan kepada saudara anak-anak ilahi. Anak-anak yang luar biasa bagi saudara. Percaya Dia sanggup. Percaya Dia beserta dengan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mungkin ada saudara yang mengalami masalah-masalah dalam bisnis saudara. Mungkin ada saudara yang sedang mencari pekerjaan. Saya banyak mendengar kesaksian. Ketika dia berdoa, dia lakukan bagiannya, dia memperoleh pekerjaan. Ada seorang anak muda, dia berkata kepada saya, "Pak, saya memang masih SMA. Banyak orang meremehkan saya karena saya SMA sudah bekerja. Walaupun ya orang tua bisa masih sanggup, tapi saya mau belajar. Saya juga mau meringankan beban orang tua saya." Teman-temannya ketawa, hahaha, hihihi, gitu ya. Dia bilang apa, "Pak, saya percaya beserta dengan Tuhan, akhir tahun omset saya bisa 2 digit. Wow. Dia jualan parfum mobil Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang mungkin menurut manusia gak mudah jualnya. Kecuali makanan ya. Tapi Tuhan kalau bekerja, yang mustahil menjadi mungkin Bapak Ibu Saudara. Tahu saudara, dia berjumpa dengan saya, dia berkata apaku, selama saya beserta dengan Tuhan dan saya lakukan bagian saya, apa yang terjadi? Awal Desember ini omset saya menyentuh 2 digit di dalam nama Yesus. Dan betul 2 digit Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil bagi orang yang rajin. Kayak males, ya mustahil. Tuhan akan memberkati orang yang rajin. Pegang omongan saya. Ketika engkau rajin, Tuhan akan memberkati engkau. Ketika engkau rajin, Tuhan akan mengadakan mujizat dalam hidupmu. Tapi kalau males, belajarlah kepada semut. Semut gak pernah tidur. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Dia terus cari makan. Cari gula. Cari remah-remah yang jatuh itu dia kejar, dia ambil. Pegang. Betul. Saya iya ya. Orang ayat labora. Berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Saya kalau melayani pasangan suami istri yang susah punya anak, saya selalu bilang berdoa betul. Tapi saudara mesti cek kesuburan saudara. Saudara mesti cek biologi saudara, medis saudara. Pak, tapi saya sudah cek ternyata saya nggak subur. Itu kata dunia. Yang ciptakan saudara adalah Tuhan. Dia bisa berikan kesuburan bagi saudara. Saya melihat banyak pasangan suami istri yang sulit akhirnya Tuhan buka kandungannya dan punya anak dan bahkan mereka mempersembahkan anaknya bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil. Saya melihat ada wanita-wanita muda di sini. Pak, saya sudah disakiti oleh lelaki-lelaki buaya darat, Pak. Woi, padahal buaya binatang setia loh itu, ya. Yang omongannya manis-manis itu ya. Saya mau katakan, engkau boleh merasakan patah hati, tapi percaya kalau engkau dilepaskan dari genggaman buaya darat, berarti Tuhan siapkan calon suami yang terbaik, yang mengasihi engkau dan calon menantu yang terbaik bagi orang tuamu. Iya. Pria-pria yang muda,
Pak saya pernah Pak disakiti wanita. Wih. Cuman saya bisa komennya gitu aja. Saya mau katakan, percaya Tuhan akan berikan pendoa syafaat bagimu. Tulang rusukmu akan berjumpa kembali dan engkau akan fulfill God's destiny. Apa itu? Sempurna dalam rancangan Tuhan. Sampai apa? Sampai maut yang memisahkan. Pernikahan itu indah Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara betul-betul melibatkan Yesus di situ. Ketika betul-betul saudara biarkan anggur yang manis itu mengalir dan mengalir. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara boleh pejamkan mata saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan. Saudara katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku. Haleluya. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkan Bahkan menolongku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara, katakan Yesus. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara, kalau saudara pahami lirik ini sangat dalam. Dikatakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Harusnya yang betul Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Berarti tangannya Yesus kan? Tapi kenapa tangan kananmu? Ini berbicara Tritunggal. Yesus memegang kita dengan tangan kanan Bapa. Tangan kanan itu bicara apa? Kekuatan. Nah, saya mau kasih contoh, minta tolong Pak Tri boleh menolong saya kasih peragaan. Kan Yesus memegang tangan kanan kita, betul ya? Tangan kanan kita dipegang dengan tangan kanan Bapa, begitu ya. Kalau saya personifikasi berarti dengan bahasa manusia, itu kan berarti kan caranya kan kalau megang tangan kanan berarti begini kan. Begini kan. Loh, masa begini? Kan pikiran kita bukan, gini loh. Permisi ya Pak Tri ya. Nah, seperti ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima kasih Pak Tri. Jadi Yesus pegang kita dengan Bapa memegang kita. Saudara gak usah takut saudara.
Nggak usah gengsi, mau nangis-nangis boleh. Karena ada Yesus memeluk kita, ada Yesus yang memegang kita. Saya tidak tahu beban apa yang saudara sedang alami. Tapi ada Yesus yang gak pernah tinggalkan kita. Kita yang seringkali tinggalkan Yesus. Waduh, ini kalau nunggu Tuhan kelamaan ini. Ngambil jalan pintas, pakai susu, pakai benda-benda itu mistis, klenik. Susu itu apa? Kembalian, bukan ya? Benda-benda klenik. Saudara, susu itu ada dua tipe. Satu, dia bisa lenyap dalam tubuh saudara. Dua, dia tidak lenyap. Kalau pelepasan dia bisa keluar itu. Kalau sudah lenyap, menyatu dengan tubuh saudara, berarti ketika didoakan, dihabiskan, dimatikan kuasanya. Hati-hati saudara, susuk buat kuat, susuk supaya apa? Kelihatan lebih cantik, supaya lebih ganteng. Loh, saudara, saya mau katakan, kalau saudara melakukan firman, kalau saudara intim dengan Tuhan, nanti loh muncul apa itu? Inner beauty. Satu kecantikan, satu kegantengan yang apa ya? Wih, pernah dengar istilah cantik luar dalam? Nah itu, karena karakternya indah. Percuma, saudara fisiknya bagus, tapi hatinya jahat. Buat apa? Saya percaya Tuhan baik buat setiap kita. Nah saya mau tutup dengan lambang-lambang Roh Kudus. Kenapa? Karena saya rindu jemaat Tuhan engkau dipenuhi Roh Kudus. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, saya percaya engkau akan berjalan dari hal-hal yang mustahil. Berjalan dengan pertolongan Tuhan. Berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan. Lambang Roh Kudus ada apa? Ada air. Ada api. Ada angin. Ada merpati. Ada minyak. Ada materai. Dan ada roh. Ya karena dia adalah roh.